Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan pada akhirnya harus meninggalkan tanah warisan di Gunung Tianti, meninggalkan roh tanah yang ada di sana. Kenapa? Karena rupa-rupanya tanpa dia sadari, bencana kesengsaraan keenam yang berupa kepiting rawa, dia memiliki Gu Immortal di dalamnya tanpa Fang Yuan sadari, di mana wujudnya adalah lumpur yang bisa mengkorosi bagian dari tanah warisan yang diberkati. Nah, oleh karena itu, karena Fang Yuan ingin mempertahankan tanah warisan itu, maka dia memutuskan untuk meninggalkan tanah warisan untuk sementara waktu dan memberikan kuasanya kepada roh tanah tentunya. Dia memberikan beberapa perintah pada roh tanah untuk menjaga tanah warisan itu. Lalu apa yang dilakukan Fang Yuan? Dia memutuskan untuk pergi ke tanah atau ke dataran utara, di mana di situ nanti dia ingin mendapatkan Gu Immortal. Yang mana Gu Immortal itu tentu saja nanti bisa digunakan untuk menyelamatkan tanah warisan yang diberkati di Gunung Tianti. Cuma sangat jelas bahwa perjalanan itu akan panjang. Jadi mari kita mulai lagi ceritanya di part 82. Suatu malam di padang rumput yang ada di dataran utara, seorang gadis muda namanya Ge Yao, dia sedang berlari dan mencoba untuk kabur dari kejaran serigala janggut racun. Dalam pelariannya, wajah cantik gadis itu tampak putus asa dan penuh dengan penyesalan. Seharusnya sejak awal dia tidak nekat keluar ke padang rumput beracun ini seorang diri. Semua ini karena kecerobohannya, dan kini dia berada di situasi yang sangat buruk. Ge Yao terus berlari sampai akhirnya tersandung dan tersungkur di atas rumput. Para serigala janggut racun yang mengejarnya dengan segera melompat dan hendak menerkam Ge Yao. Tidak, aku akan mati, pikir Ge Yao yang kini wajahnya tampak sangat pucat. Tapi tiba-tiba muncul sebuah cahaya hijau giok yang menyilaukan menghantam para serigala itu. Boom! Dua serigala mati dalam sekejap, sedangkan yang lain tampak waspada dan berniat menyerang. Apa yang terjadi? Kata Ge Yao yang sangat terkejut. Lalu perlahan dari cahaya itu mulai pudar dan sosok seorang pemuda kini berdiri dengan tubuh ramping namun berotot. Aku sudah sampai di dataran utara, kata pemuda itu sambil menggaruk belakang kepalanya. Dia mulai berjalan dan sosok yang keluar dari sana tidak lain tidak bukan adalah orang yang sangat kita kenal, yaitu Fang Yuan. Memang sebelumnya Fang Yuan melarikan diri dari tanah diberkati di Gunung Tianti dengan menggunakan Gu perjalanan abadi. Lalu kini dia memutuskan datang ke dataran utara untuk mendapatkan Gu Immortal yang nantinya dia gunakan untuk menekan Gu Immortal dari kepiting rawa yang sebelumnya dia bunuh. Fang Yuan kini berjalan perlahan dan mengamati sekitar. Dan sesaat kemudian, oh, mengapa ada seorang manusia dan gerombolan serigala di sini? Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Tapi kini para serigala langsung bergegas dan mencoba menyerang Fang Yuan. Para cecungu ini sungguh-sungguh membuatku muak. Hanya Raja 100 binatang berani melawanku. Fang Yuan kemudian mengepalkan tangannya dan mengeluarkan Gu naga emas peringkat 4 miliknya. Dalam sekejap, Gu naga emas melahap seluruh arena itu dan mengalahkan para serigala yang mencoba menyerang Fang Yuan. Dan setelah Raja kawanan serigala mati,
Serigala yang lain yang tersisa langsung lari terbirit-birit dan meninggalkan Fang Yuan. Pertarungan berakhir dan Fang Yuan kemudian membalikkan badannya dan melihat gadis yang ada di depannya. Sementara itu, Ge Yao dia hanya menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian Ge Yao mundur satu langkah dan berkata, "Siapa kau? Apa kau seorang pahlawan yang diutus surga untuk menyelamatkanku?" Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Saat dia hendak menjawab, Ge Yao kembali berkata, "Aku Ge Yao, dan ayahku adalah pemimpin klan Ge. Tuan, Anda sudah menyelamatkan hidupku. Oleh karena itu, mari ikuti saya dan Anda akan disambut dengan sangat baik di klan Ge. Tapi sebelumnya, siapakah tuan ini?" Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa dan dia berkata, "Gadis kecil, panggil saja aku Chang San Yin. Terkait dengan perkataanmu sebelumnya, tidak mungkin aku adalah utusan dari surga. Aku hanyalah seorang masterku biasa." Setelah berkata demikian, Fang Yuan mengeluarkan cangkir anggur dari apertur miliknya dan mengambil satu set pakaian dari dalam sana. Memang saat ini Fang Yuan sendiri setengah telanjang. Ini adalah efek dari penggunaan gu perjalanan abadi yang sampai merusak pakaiannya. Selain itu, gu cangkir anggur yang dikeluarkan oleh Fang Yuan itu bukan untuk menyimpan anggur. Ini adalah gu tipe penyimpanan baru milik Fang Yuan. Gu tipe penyimpanan peringkat 5. Mungkin ada yang ingat, kalau di part-part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu sedang mencoba untuk menyempurnakan sebuah gu, yang mana banyak diantaranya adalah gu cangkir. Nah, inilah yang dibuat oleh Fang Yuan. Lalu setelah Fang Yuan mengenakan pakaiannya yang berwarna hitam, Fang Yuan segera mendekati mayat dari Raja Serigala yang sudah dia bunuh. Sayangnya, dia tidak mendapatkan satu worm pun di dalam tubuh serigala itu. Ge Yao yang melihat Fang Yuan, perlahan dia berjalan dan berkata, "Tuan Chang San Yin, namamu terdengar sangat familiar. Apakah Anda adalah salah satu anggota dari klan Chang? Tapi pakaianmu sungguh tidak biasa. Anda sepertinya bukan orang sini. Apakah Anda berasal dari timur laut, benua tengah, atau malah gurun barat?" Fang Yuan mendengar itu lalu kemudian menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak, aku berasal dari dataran utara." "Bohong. Kami penduduk asli dari dataran utara tidak memiliki logat bicara sepertimu. Tuan Chang San Yin, Anda tidak perlu khawatir. Anda sudah menyelamatkan hidup saya dan Anda adalah pahlawan dari klan kami. Kami tidak akan mengucilkanmu bahkan jika Anda bukan dari tanah ini," kata Ge Yao. Tapi sebelum Fang Yuan menjawab, gadis itu kembali menunjuk gu perjalanan abadi yang ada di bahu Fang Yuan. Dan dia berkata, "Tuan Chang San Yin, gu apa sebenarnya yang ada di bahumu itu? Gu itu terlihat sangat cantik. Apakah kamu membawanya kemari?" Fang Yuan tampak menghela nafas. Dia kemudian melihat ke arah Ge Yao. Tampangnya tampak sangat polos, dan bahkan dia juga tidak terlihat takut ataupun berbohong. Wajahnya menunjukkan kepolosan dan ketidaktahuan dirinya. Bahkan sepertinya dia juga tidak bisa merasakan aura dari Gu Immortal. Fakta ini justru membuat Fang Yuan merasa sedikit lega. Dengan begini dia tidak akan repot untuk sementara waktu. Setelah itu Fang Yuan kemudian berkata, "Nona, sepertinya kau adalah tipe orang yang sangat senang bicara. Kau mengatakan begitu banyak hal tanpa pikir panjang. Tapi itu bukanlah urusanku.
Sekarang aku akan pergi, jadi sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kemudian berbalik dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Tunggu, ini semua salah Anda sendiri, karena Anda terlihat begitu mencurigakan. Bahkan tadi Anda juga tiba-tiba muncul entah dari mana, kata Ge Yao yang mencoba untuk mengejar Fang Yuan. Fang Yuan sama sekali tidak berniat untuk menjawabnya, dan dia terus berjalan meninggalkan Ge Yao. Ge Yao tidak mau diam, dia coba terus mengejar Fang Yuan. Ge Yao berkata, "Tuan, mengapa Anda ingin pergi ke arah sana? Jika Anda terus berjalan, maka Anda akan semakin dalam masuk ke padang rumput beracun ini. Jika Anda terus melaju, maka akan semakin besar risiko yang harus Anda tanggung. Meskipun saya bisa merasakan kalau Anda sudah melebihi peringkat 3, tapi serangan Anda itu tidak akan berguna di dalam sana. Ada banyak monster kuat yang bersembunyi di sana." Nah, di bagian ini tuh memang agak unik ya. Jujur, Ani sendiri bingung ketika di bagian ini. Jadi dikatakan kalau misalnya Fang Yuan itu kekuatannya setara dengan peringkat 3 tahap puncak. Padahal Fang Yuan sebelumnya sudah ada di peringkat 4 tahap puncak. Nah, ini tuh seperti sebuah rules, ada keindependensian dari sebuah wilayah. Jadi ketika seorang Master Gu dari dataran selatan datang ke dataran utara, itu dia akan mengalami tekanan sehingga kultivasinya seperti turun satu peringkat. Tapi catatan pentingnya tidak hanya di dataran utara, dari wilayah manapun. Misalnya para ahli dari wilayah utara datang ke wilayah timur, maka itu juga akan terjadi. Mereka akan ditekan kultivasinya dan turun satu peringkat. Seolah wilayah-wilayah ini itu seperti memang memberikan tekanan kepada orang asing. Kalau mereka ingin kemudian kembali seperti semula, maka mereka harus beradaptasi dengan lingkungan itu terlebih dahulu, sehingga nantinya mereka mungkin masih bisa mendapatkan kekuatan mereka kembali. Sehingga efek sampingnya adalah baik itu Master Gu-nya atau Gu-nya sendiri itu akan ditekan satu peringkat. Artinya Fang Yuan yang sudah berada di peringkat 4 tahap puncak, itu dia kalau di dataran utara hanya setara dengan peringkat 3 tahap puncak. Begitu juga Gu-nya. Gu naga emas peringkat 4 di dataran utara ini, dia itu kekuatannya hanya setara dengan Gu peringkat 3. Jadi memang sedikit tidak adil ya, tapi Anda juga nggak paham dengan autornya ini. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya di belakang pembuatan bagian ini. Dan mungkin akan ada yang bertanya juga, Min, terus yang kemarin di benua tengah di dalam tanah warisan kok Fang Yuan tetap di peringkat 4 tahap puncak? Nah, itu juga sebuah pertanyaan. Cuman kalau kita pikirkan lagi, di benua tengah itu kan Fang Yuan tidak di dunia luar. Dia ada di dalam tanah warisan yang diberkati. Secara prinsip tanah warisan yang diberkati itu terpisah dari dunia luar. Dan Fang Yuan di situ dia itu juga menjadi pemiliknya. Maka mungkin karena dua hal ini ada di dalam tanah warisan yang diberkati yang terpisah dari dunia luar, dan juga Fang Yuan menjadi pemilik dari tanah itu, sehingga kemudian Fang Yuan kultivasinya tetap sama. Dari peringkat 4 tahap atas berkultivasi sampai peringkat 4 tahap puncak. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang ketika Fang Yuan memutuskan untuk pergi ke dataran utara yang notabene di dunia luar, Fang Yuan terkena aturan yang tadi. Kekuatannya ditekan dan Fang Yuan itu hanya setara dengan peringkat 3 tahap puncak. Informasi yang
Ani dapetin sampai saat ini tuh seperti itu. Nah, nanti kita sambil mendalami pelan-pelan. Kalau misalnya ada revisi atau ada apa, nanti kita tambahkan lagi. Jadi di bagian ini memang Fang Yuan dikatakan sebagai ahli di peringkat 3 tahap puncak. Gitu. Lalu mendengar perkataan Ge Yao, Fang Yuan pun berkata, "Aku punya alasan sendiri datang ke tempat ini. Jadi kau tidak perlu ikut campur." Mendengar jawaban Fang Yuan, Ge Yao pun tercengang. Saat kemudian, Ge Yao segera mengejar Fang Yuan lagi dan berkata, "Tuan Chang San Yin, tunggu dulu. Jika memang Anda ingin terus berjalan, maka izinkan saya ikut bersamamu. Dengan begitu, maka kita bisa saling menjaga satu sama lain." "Kenapa aku harus melakukan itu? Bahkan aku tidak butuh penjagaanmu," jawab Fang Yuan dengan ketus. Mendengar itu tentu saja Ge Yao terkejut. Tetapi memang dari segi kekuatan, Fang Yuan itu jauh lebih kuat daripada Ge Yao. "Tapi Tuan, apakah Anda tahu jika padang rumput beracun ini dipenuhi oleh kabut racun berwarna ungu? Anda mungkin saja keracunan saat menghirupnya terlalu lama. Tapi tenang saja, saya di sini membawa gu detoksifikasi. Selain itu, semakin jauh kita menjelajah padang rumput beracun ini, maka Anda juga akan kebingungan mengenai arah, karena memang ada faktor ilusi di sini. Karena itu, saya juga memiliki gu hati kembali, yang mana itu bisa memberikan petunjuk jalan keluar yang benar," kata Ge Yao. Fang Yuan hanya mendengarkan Ge Yao tanpa banyak komentar. Dan setelah Ge Yao menceritakan banyak hal, mulai dari dia memasuki tempat ini sampai dikejar-kejar oleh serigala berambut racun. Selain itu, Ge Yao juga menceritakan kalau sebenarnya dia itu kabur dari klan Ge seorang diri karena dia menolak perjodohan pernikahan. Dan setelah mendengarkan cerita Ge Yao, Fang Yuan kembali ingat akan masa lalunya terkait situasi di dataran utara. Setelah itu, Fang Yuan melihat ke arah Ge Yao, dan gadis itu terlihat sangat kelaparan. Kemudian, Fang Yuan mengeluarkan makanan dari gu cangkir perspektif miliknya dan memberikannya pada Ge Yao. Benar saja, Ge Yao langsung menerima makanan itu dari Fang Yuan dan memakannya dengan lahap. "Orang yang ingin menikah denganku adalah Man Duo dari klan Man. Dia adalah putra ketiga dari pemimpin klan Man, tapi Man Duo menderita sebuah penyakit dan kini tubuhnya sangat kurus. Kultivasinya pun hanya bisa mencapai peringkat 2. Dia tidak memiliki semangat juang sedikit pun dan selalu mengandalkan kekuatan dari ayahnya. Tentu saja, aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Tapi sayang, klan Man memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan klan Ge. Karena itu, hadiah pertunangan yang diberikan oleh klan Man juga sangat besar. Dan mereka juga menjanjikan akan memberikan sebidang padang rumput yang subur. Karena ayah sangat menginginkan hadiah itu, maka ayah menerima lamaran dan ingin menikahkanku dengannya. Karena itulah, aku akhirnya memilih untuk melarikan diri. Jadi, Tuan Chang San Yin, bagaimana jika kau merebutku saja dari pernikahan ini?" kata Ge Yao dengan tatapan berharap ke arah Fang Yuan. Mendengar perkataan terakhir dari Ge Yao itu membuat Fang Yuan pun tertawa. "Aku tidak tertarik sama sekali denganmu. Jadi cepat habiskan makanan itu dan kita akan pergi setelah kau kenyang." Mendengar itu, Ge Yao justru menjadi lebih bersemangat dan semakin menunjukkan ciri khas dari wanita di dataran utara, yaitu berani dan liar. "Mengapa kamu tidak tertarik denganku? Mungkinkah karena aku tidak begitu cantik? Aku adalah bunga dari klan Ge. Bahkan saat itu Man Duo telah jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Tuan Chang San Yin, Anda adalah orang luar.
Jika Anda tidak menikah dengan salah satu anggota klan Ge, maka orang-orang tidak akan menganggapmu sebagai bagian dari mereka. Pada akhirnya Anda hanya akan dikucilkan, kata Ge Yao. Ulangi sekali lagi. Aku adalah penduduk asli dari dataran utara, kata Fang Yuan dengan wajah serius. Pada akhirnya Ge Yao pun hanya bisa tersenyum, lalu dia berkata lagi, Tuan, Anda tidak bisa menipuku. Logat bicaramu tidak menunjukkan jika Anda itu berasal dari dataran utara. Selain itu, makanan yang Anda berikan padaku sekarang juga bukan biskuit ataupun daging kering yang berasal dari dataran utara. Kau benar-benar keras kepala. Mungkin aku tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan tentang hal ini. Aku akan mempertimbangkan perkataanmu, kata Fang Yuan sambil menghela nafas, lalu memberikan beberapa Primeval Stone pada Ge Yao. Mendengar itu, Ge Yao pun merasa menang. Dia berhasil menaklukkan Fang Yuan. Lalu dia segera mengangguk dan mengambil Primeval Stone yang diberikan oleh Fang Yuan. Tuan, Anda harus mempertimbangkannya dengan baik. Lalu tentang Primeval Stone ini, suatu saat aku pasti akan mengembalikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Ge Yao segera berkonsentrasi dan menyerap Primeval Stone untuk memulihkan Primeval Essence miliknya. Dan setelah kondisi dari Ge Yao benar-benar membaik, akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menjelajahi padang rumput beracun. Kini semakin mereka masuk lebih jauh, racun tipis di udara yang sebelumnya tak kasat mata mulai berubah menjadi warna ungu muda dan terlihat jelas. Berhenti, ada sekelompok serigala di depan sana, kata Ge Yao tiba-tiba. Dengan segera, Fang Yuan pun menghentikan langkahnya. Lalu kemudian, Fang Yuan menemukan jejak dari kelompok serigala itu. Menyadari hal ini, Fang Yuan mengakui bahwa investigasi yang dimiliki oleh Ge Yao itu sangat bagus. Meskipun saat di tanah yang diberkati Fang Yuan sudah menyempurnakan investigasi peringkat 4, tapi karena di dataran utara ini menekan kekuatan Fang Yuan, maka Fang Yuan tidak bisa menggunakan itu dengan maksimal. Tidak lama kemudian, auman serigala pun mulai terdengar dengan sangat jelas. Setelah itu, terlihatlah ratusan serigala berjangkut racun yang mendekat ke arah mereka. Melihat gerombolan serigala itu, membuat wajah Ge Yao menjadi pucat dan tubuhnya pun sampai bergetar hebat. Ya, bagaimanapun, serangan dari serigala berjanggut racun itu telah memberikan kesan yang mendalam pada dirinya. Karena itu, tanpa kehadiran Fang Yuan, mungkin saja Ge Yao sudah mati diterkam oleh serigala itu. Apa yang membuatmu panik? Lindungi saja dirimu, kata Fang Yuan lalu bergegas menyerbu ke arah gerombolan serigala itu. Mendengar itu, Ge Yao segera mengaktifkan Gu perisai miliknya dan mengeluarkan beberapa serangan, mencoba untuk mengusir serigala yang ingin menerkamnya. Sementara itu, Fang Yuan menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan perisai besi cahaya keemasan, dan seekor naga emas bertarung sengit melawan gerombolan serigala berjanggut racun. Tidak hanya itu, Fang Yuan juga bertarung dengan sengit melawan Raja Serigala. Namun secara umum bisa dikatakan kalau Fang Yuan jauh lebih unggul dalam hal pertarungan. Fang Yuan bertarung dengan taktik yang cerdas. Dia terus bergerak dan tidak menyerang Raja Serigala itu dengan membabi buta, melainkan dia memanfaatkan serigala berjanggut racun biasa untuk menghalangi pergerakan dari Raja Serigala itu sendiri. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan lalu mengaktifkan jiwa binatang buas miliknya dan mencoba untuk menghancurkan pertahanan dari Raja Serigala. Fang Yuan kemudian mengambil kesempatan itu untuk meraih kepala dari Raja Serigala lalu menghancurkannya. Ya, dalam sekejap saja Raja Serigala mengalami kematian instan dan mengenaskan.
Setelah kematian dari sang Raja Serigala, semangat bertarung dari gerombolan serigala yang lain pun hilang seketika. Mereka terlihat sangat ketakutan, lalu mereka semua memilih untuk kabur dan pertarungan sengit itu pun berakhir dengan mudah. "Tuan, apa Anda terluka?" teriak Ge Yao yang segera berlari menghampiri Fang Yuan. "Ini bukan masalah penting," kata Fang Yuan yang segera mengaktifkan Gu kemandirian untuk mengobati semua luka di tubuhnya. "Tuan Chang San Yin, biarkan aku membantu untuk menyembuhkanmu," kata Ge Yao sambil mengaktifkan Gu penyembuhan miliknya. Bukankah ini Gu hujan musim semi? Gu ini memiliki jangkauan penyembuhan yang luas. Bukankah akan sia-sia jika kamu menggunakannya padaku? Matikan Gu itu," kata Fang Yuan. Setelah berkata demikian, Fang Yuan mengaktifkan Gu emas yang sebelumnya dia dapatkan dari hasil penjarahan apertur Xie Mubai. "Gu apa ini?" tanya Ge Yao yang tampak penasaran. Akan tetapi Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan dari Ge Yao. Fang Yuan justru membalikkan badannya dan mendekat ke arah mayat Raja Serigala. Ge Yao mengikuti Fang Yuan sambil berkata, "Tuan Chang San Yin, Anda sungguh hebat. Ayah selalu mengatakan padaku bahwa jika berperang hanya mengandalkan tingkat kultivasi itu adalah tindakan yang bodoh. Tapi di pertarungan sebelumnya, saya bisa melihat bahwa Anda memiliki keberanian yang kuat saat menyerang gerombolan serigala itu. Selain itu juga, Anda memiliki keterampilan bertarung yang sangat hebat. Sekarang aku mengerti jika semua yang dikatakan ayah itu memang benar." Sementara itu, muka Fang Yuan terlihat sangat masam karena dia tidak mendapatkan guam apapun di dalam apertur Raja Serigala itu. Sehingga Fang Yuan pun melampiaskan amarahnya pada Ge Yao. "Apa kau sangat bodoh? Serangan cerobohmu sebelumnya justru menarik perhatian dari para serigala itu dan hampir saja menggagalkan rencanaku. Akankah kamu memiliki otak? Lupakan saja. Kali ini aku akan melepaskanmu. Tapi kau harus banyak belajar sehingga kau tidak akan menggangguku di masa depan," kata Fang Yuan dengan kesal. Sementara itu, Ge Yao hanya bisa membalikkan tubuhnya dan mendengus kesal setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan. Tidak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Panjang perjalanan, Fang Yuan menjelaskan banyak hal pada Ge Yao. Ya, sejak itu pelatihan eksklusif dari Fang Yuan pun dimulai untuk Ge Yao. Beberapa waktu berlalu dan mereka berdua terus memasuki padang rumput beracun. Panjang perjalanan mereka seringkali bertemu dengan gerombolan serigala. Namun dengan arahan dari Fang Yuan, perlahan-lahan kemampuan bertarung dari Ge Yao semakin membaik. Tentu saja, alasan Fang Yuan membimbing Ge Yao tidak murni supaya Ge Yao menjadi lebih kuat. Tapi yang lebih penting lagi, Fang Yuan ingin menyelidiki Gu apa saja yang dimiliki oleh Ge Yao. Dan sesuai prediksi dari Fang Yuan, seiring berjalannya waktu, gadis itu pun mengungkapkan semua kartu truf miliknya. Ternyata, Ge Yao adalah seorang master Gu jalur air dan tingkat kultivasinya berada di peringkat 3 tahap menengah. Tidak hanya itu, selain Gu penyimpanan yang belum lama ini dihancurkan oleh para serigala, ternyata Ge Yao memiliki satu set Guom yang sangat sesuai dengannya. Semua Gu yang dimiliki oleh Ge Yao adalah Gu terbaik di peringkat 3. Dan setelah mendapatkan bimbingan dari Fang Yuan, menjadi tidak mengherankan kalau Ge Yao kini bisa meningkat dengan sangat pesat. "Tuan Chang San Yin, Anda sungguh hebat. Bimbinganmu bahkan lebih menakjubkan dibandingkan 3 tetua yang selama ini membimbingku. Bahkan meskipun Anda tidak menyukaiku, tapi saya ingin mengundang Anda menjadi tamu klan Ge. Bahkan jika Anda berminat, aku bisa membujuk ayah supaya menjadikan Anda sebagai tetua eksternal," kata Ge Yao dengan tulus. Memang
Bagaimanapun Geyao adalah seorang nona muda dari klan Ge, dan pandangan kedepannya juga sangat luar biasa. Dia bahkan menyadari betapa berharganya kekuatan Fang Yuan, dan tentunya jika Fang Yuan menjadi tetua eksternal dari klan Ge, hal itu akan memberikan banyak manfaat pada klannya sendiri. Ya, aku bisa menjadi tamu dari klan Ge, tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan menjadi tetua eksternal dari klanmu, jawab Fang Yuan dengan tegas. Meskipun Geyao mencoba membujuk Fang Yuan beberapa kali, tapi Fang Yuan tetap dengan tegas menolaknya. Sehingga hal ini justru membuat Geyao sedikit kesal dan marah pada Fang Yuan. Apa kau pikir kau sangat luar biasa hanya karena berhasil mengajariku? Bahkan meskipun aku sudah mendesakmu, tapi kau tetap tidak bergeming dan tidak tertarik untuk menjadi tetua eksternal dari klan Ge. Apa kau sedang meremehkan klan Ge? Chang Sanyin, kau sungguh bajingan, kata Geyao dalam hati. Dia sungguh-sungguh kesal pada Fang Yuan. Lalu sesaat kemudian, Geyao memikirkan hal yang lain, dan muncul sebuah keraguan di dalam hatinya. Namun, kenapa nama Chang Sanyin ini terdengar sangat familiar? Di mana aku pernah mendengar nama ini? Geyao tampak berpikir untuk sesaat. Lalu tidak lama kemudian, Fang Yuan menghentikan langkah kakinya. Di depannya kini terdapat ladang bunga matahari yang sangat luas. Tapi itu bukanlah bunga matahari biasa. Selain warna tangkai dan kelopaknya yang aneh, benang sarinya berbentuk seperti wajah manusia yang pucat. Ini adalah bunga matahari berwajah hantu. Geyao pun sangat terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Lalu dengan segera Geyao meraih lengan baju Fang Yuan dan berbisik, "Pasti banyak orang yang sudah mati di sini. Setiap wajah hantu pada bunga matahari itu mewakili setiap manusia yang mati di sini. Bahkan mungkin saja ada gu hantu menangis dan juga gu wajah hantu di sekitar sini. Tuan, kita harus hati-hati." Gu hantu menangis adalah gu jalur jiwa peringkat 4 yang bisa mengeluarkan ratapan sedih dan membuat jiwa orang yang mendengarnya menjadi bergetar. Sedangkan gu wajah hantu sendiri adalah gu jalur jiwa peringkat 4 yang bisa menciptakan dampak yang luar biasa pada jiwa orang yang menggunakannya. Ini adalah masalah yang serius. Dan Fang Yuan pun melihat ladang bunga matahari berwajah hantu itu dengan wajah yang serius. Tapi meski begitu, Fang Yuan sebenarnya sangat tenang. Menemukan ladang bunga hantu matahari berwajah hantu itu artinya Fang Yuan tidak menuju ke arah yang salah, alias memang ini adalah bagian dari jalan yang sedang ia cari. Setelah itu, Fang Yuan melepaskan genggaman Geyao dari lengan bajunya, dan Fang Yuan pun berjongkok dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Dia mengaktifkan sebuah gu dari apertur miliknya. Lalu sesaat kemudian, tumbuhlah semak-semak berwarna hijau dari dalam tanah. Dan seiring berjalannya waktu, semak-semak itu mulai berubah menjadi boneka. Rupa-rupanya, Fang Yuan kini mengaktifkan gu boneka rumput jalur perbudakan peringkat 3. Rasa-rasanya ini sama seperti milik dari Ruonan. Geyao tahu bahwa gu ini adalah gu yang berasal dari perbatasan selatan, sehingga dia memandang rumput-rumput itu dengan tatapan takjub, bahkan dia tidak bisa mengedipkan matanya. Tidak hanya itu, boneka rumput pun memegang sebuah bilah bambu dan sebuah perisai yang terbuat dari rotan. Tidak salah lagi, ini memang adalah prajurit rumput perisai rotan peringkat 3 yang sebelumnya pernah digunakan oleh Ruonan. Fang Yuan mendapatkan gu boneka rumput saat dia membunuh salah satu master gu di dalam tanah warisan 3 raja. Lalu setelah beberapa saat, hampir 1000 prajurit rumput perisai rotan yang sudah dibentuk oleh Fang Yuan. Kemudian, Fang Yuan menarik tangan Geyao,
Dan di bawah perlindungan ribuan prajurit rumput perisai rotan, mereka berjalan bersamaan menuju ke ladang bunga matahari berwajah hantu. "Tuan, wajah hantu itu meningkat!" teriak Geyao yang tampak sangat ketakutan ketika melihat wajah hantu yang sangat pucat terbang keluar dari bunga matahari. Sementara itu, Fang Yuan terus memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan ribuan boneka itu. Satu persatu dari mereka berlari maju ke arah bunga matahari berwajah hantu, lalu mulai mengorbankan diri untuk menjadi tumbal bagi yang lain, sehingga Fang Yuan pun dapat berjalan dengan mulus. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya Fang Yuan serta Geyao berhasil melewati ladang bunga matahari itu. "Tak kusangka kita bisa melewati sekelompok bunga matahari berwajah hantu itu dengan mudah," kata Geyao sambil mengatur nafasnya. Setelah kembali tenang, Geyao melihat sekeliling dan melihat boneka rumput yang awalnya berjumlah 1000, kini hanya tersisa puluhan saja. Gu ini, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tapi mereka cukup bermanfaat sebagai umpan. Tang Yanxin sepertinya memang datang ke sini dengan penuh persiapan, pikir Geyao dalam hati. Setelah itu, Geyao mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Fang Yuan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Fang Yuan, itu membuat Geyao semakin penasaran dan semakin besar pula tekadnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Fang Yuan. Siapa sebenarnya Chang Sanyin ini? Tiba-tiba dia memasuki padang rumput beracun. Apa tujuan yang sebenarnya dia datang kemari? Chang Sanyin. Chang Sanyin. Nama ini terdengar begitu familiar. Di mana aku pernah mendengar nama ini sebelumnya, pikir Geyao. Sementara itu, Fang Yuan perlahan-lahan menghentikan langkahnya, lalu berbalik melihat bunga matahari itu. Gu hantu menangis dan gu wajah hantu adalah gu yang sangat bermanfaat. Tapi sayangnya, aku tidak memiliki gu khusus yang bisa menangkap mereka, pikir Fang Yuan dengan sedikit rasa kesal. Sepertinya sekaranglah saatnya, gemam Fang Yuan sambil melihat ke arah gu perjalanan abadi yang ada di pundaknya. Bagaimanapun saat ini, Fang Yuan belum bisa menyimpan gu perjalanan abadi di dalam apertur miliknya. Karena menyimpan Spring Autumn Cicanda saja itu sudah memberikan tekanan yang besar. Apalagi kalau Fang Yuan harus menyimpan kedua gu immortal ini sekaligus. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan aura dari gu perjalanan abadi, Fang Yuan mengaktifkan gu mutiara cerah. Gu itu berubah menjadi cahaya putih, lalu melayang dan menutupi seluruh tubuh dari gu perjalanan abadi. Gu mutiara cerah adalah gu tipe penyimpanan peringkat 4 yang khusus digunakan untuk menyegel sebuah gu worm. Setelah Fang Yuan berhasil menyegel gu perjalanan abadi, kini perjalanan Fang Yuan selanjutnya menjadi lebih lancar. Karena Fang Yuan tidak perlu khawatir aura gu immortalnya dirasakan oleh Master Gu yang lain. Setelah itu, Fang Yuan dan Geyao melanjutkan perjalanan mereka. Semakin dalam mereka pergi memasuki padang rumput beracun, semakin tebal pula kabut racun di sekitar mereka. Seringkali Fang Yuan dan Geyao berhenti dalam perjalanan hanya untuk menghilangkan racun dari tubuh mereka. "Seberapa dalam lagi kita harus memasuki padang rumput beracun ini?" tanya Geyao. Sesungguhnya bagian terdalam dari padang rumput beracun adalah area terlarang bagi makhluk hidup. Semakin dalam perjalanan mereka, maka semakin kuat pula binatang buas yang akan mereka temui. Bahkan banyak Master Gu yang kehilangan nyawa mereka saat mencoba untuk menjelajahi padang rumput racun ini. "Bersabarlah sedikit, kita akan segera tiba," kata Fang Yuan sambil memperlambat langkah kakinya, hingga akhirnya dia pun berhenti. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Geyao dengan gembira.
Tapi Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan dari Ge Yao. Melainkan, Fang Yuan langsung berjongkok dan menyingkirkan beberapa semak beracun di dekatnya. Rupa-rupanya, terdapat sebuah lubang yang tersembunyi di dalam semak-semak itu. Seketika pandangan Ge Yao tertuju pada lubang yang ada di depannya. Ini adalah lubang yang digali oleh tikus paku tanah. Tikus paku tanah hidup berkelompok, bahkan jumlah mereka bisa mencapai ribuan. Kepala mereka seperti paku baja, bahkan dalam sekali serang, mereka bisa menembus kaki seseorang. Jika kita dikepung oleh mereka, tidak akan ada cara untuk bisa bertahan hidup. Akhir-akhir ini, kita tidak lagi bertemu dengan kelompok serigala berjanggut racun. Artinya, tikus paku tanah adalah penguasa dari wilayah ini, kata Ge Yao. Ge Yao tahu semua itu, jelas karena dia sudah sejak kecil tinggal di dataran utara. Sehingga dia sangat mengetahui seberapa besar dan berbahayanya kekuatan dari tikus paku tanah. Ge Yao bertanya lagi, apakah ini adalah tujuan Anda? Fang Yuan kemudian berdiri lalu berkata, tidak, tujuanku yang sebenarnya masih jauh di depan. Zhang Yanxin, keberanianmu sungguh keterlaluan. Apa kau ingin menemui ajalmu di sini? Kau tidak bisa menjelajahi lebih jauh dari titik ini. Bahkan dalam beberapa langkah ke depan saja, kau mungkin akan diserang dan mati oleh sekelompok tikus itu, kata Ge Yao yang mencoba memperingatkan Fang Yuan. Bahasanya kini sudah lebih kasar dan tidak lagi sesopan sebelumnya. Namun Fang Yuan tidak memperdulikannya dan kemudian dia berkata, siapa bilang aku akan berjalan ke sana? Setelah mengatakan itu, Fang Yuan segera mengeluarkan sepasang sayap dari punggungnya. Namun, sebelum Ge Yao berkomentar, Fang Yuan sudah lebih dulu menggendongnya dan membawa Ge Yao terbang. Tuan Zhang Yanxin, gua apa ini? Mengapa sebelumnya aku tidak pernah melihat gu jenis ini? Tanya Ge Yao yang gelagapan karena melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat dan juga diperlakukan seperti tuan putri yang digendong di depan. Kau terlalu banyak bertanya. Daripada kau banyak menanyakan hal-hal yang tidak penting, mengapa kau tidak memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi bayangan gagak yang ada di depan kita? Kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Bayangan gagak? Tanya Ge Yao, lalu kemudian melihat ke depan. Sesaat kemudian wajah gadis itu terlihat pucat, karena dia melihat ada 3 bayangan gagak yang saat ini terbang di depan mereka. Tuan Zhang Yanxin, sebenarnya seberapa hebat teknik terbangmu ini? Jika Anda tidak ahli, maka lebih baik sekarang kita mendarat dan bersembunyi di antara padang rumput itu, kata Ge Yao. Tidak perlu khawatir, sebenarnya mereka ini bukanlah masalah besar. Tapi sayang, sekarang aku menggendongmu, jadi aku tidak bisa mengeluarkan serangan apapun. Karena itu, aku mengandalkan kekuatanmu untuk menyerang mereka. Gunakan panah spiral air milikmu dan panahlah mereka dengan akurat, kata Fang Yuan. Apa Anda bilang? Ge Yao menjadi panik. Tapi pada akhirnya, sebelum Ge Yao memahami maksud dari perkataan Fang Yuan, tiba-tiba Fang Yuan mengepakkan sayapnya lebih cepat dan bersiap untuk menyerang ke arah 3 bayangan gagak itu. Tuan, ini terlalu gila, teriak Ge Yao. Orang ini sungguh gila. Dia tidak berpikir untuk melarikan diri, malah ingin membunuh ketiga bayangan gagak itu, kata Ge Yao dalam hati yang saat ini masih sangat terkejut. Pada akhirnya, Ge Yao hanya bisa membulatkan tekadnya, lalu membentuk 2 panah air, lalu menyerang bayangan gagak. Sayangnya dari 2 panah yang dibentuk oleh Ge Yao, hanya 1 yang mengenai bayangan gagak. Terlalu lambat, tembak lagi, kata Fang Yuan sambil terus melaju. Apa ini? Tunggu, jangan melawan mereka seperti ini,
Lawan kita sekarang adalah bayangan gagak yang sangat terkenal dengan kecepatan mereka, teriak Geyao. Tapi jarak di antara mereka kini sudah semakin mendekat, dan Geyao tidak punya pilihan lain selain menyerang. Untungnya serangan Geyao kali ini berhasil mengenai salah satu gagak dan membuat gagak itu terjatuh ke tanah. Seketika getaran di tanah memancing para tikus, dan dalam sekejap menyerbu gagak yang jatuh itu. Dalam sekejap gagak itu pun terpotong menjadi banyak bagian dan diseret ke dalam lubang di tanah. Geyao menjadi sangat gugup saat melihat semua peristiwa ini. Itu artinya, jika mereka sampai terjatuh, para tikus pasti akan langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Apa yang kau pikirkan? Cepat tembak mereka! Teriak Fang Yuan lagi yang menyadarkan Geyao dari lamunannya. Setelah itu, Geyao segera menembakkan lebih dari 10 anak panah dan akhirnya 2 bayangan gagak lainnya pun terjatuh ke tanah. Akurasimu sungguh buruk. Cepat gunakan Primeval Stone untuk memulihkan Primeval Essence-mu, kata Fang Yuan yang terus memarahi Geyao. Tapi karena saat itu Geyao sangat gugup, sehingga saat dia hendak mengeluarkannya, Primeval Stone itu justru terjatuh ke tanah. Dasar anak bodoh! Fang Yuan sekali lagi memarahi Geyao. Pada akhirnya, gadis muda itu hanya bisa terus meminta maaf sambil terisak. Ia menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, Fang Yuan menghela nafas dan kemudian berkata, "Tenangkan dirimu dan coba tetap fokus. Tunjukkan kemampuanmu yang biasanya. Nanti, jika ada banyak bayangan gagak yang menyerang kita, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menyerang mereka," kata Fang Yuan dengan jauh lebih lembut. Dan benar saja, setelah itu ada begitu banyak bayangan gagak yang menghalangi mereka. Namun, singkat cerita, Fang Yuan dan Geyao berhasil melewati mereka semua. Dan akhirnya mereka juga bisa melewati wilayah kekuasaan dari tikus paku tanah. Sekian dulu cerita kali ini, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Rekan-rekan kalau misalnya ingin berdonasi, boleh banget seperti biasa bisa lewat link traktir. Thank you, see you again di next video dan bye.